Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nameless Stories. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah horor yang pastinya bikin bulu kuduk kalian berdiri. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita horor berikutnya. Dan sekarang, mari kita dengarkan kisah selengkapnya. Malam itu, udara di pinggiran sungai Kalikuto begitu lembab. Kabut tipis merayap di permukaan air, menutup pandangan mata sejauh jembatan tua yang membentang di atasnya. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma amis. Sungai bercampur bau dupa yang samar-samar terbawa dari rumah-rumah penduduk sekitar. Orang-orang di desa sekitar masih percaya jembatan itu tidak akan berdiri kokoh tanpa tumbal. Entah benar atau hanya mitos. Tapi kisah orang hilang, setiap kali ada pembangunan besar selalu membuat bulu kuduk berdiri. Di sebuah warung kopi dekat jembatan, 3 orang lelaki duduk sambil menatap ke arah sungai. Mereka adalah Budi, pemuda berusia 20-an, Pak Wiryo, pria paruh baya yang bekerja sebagai mandor jembatan, dan Sari, adik perempuan Budi yang kebetulan ikut menemaninya. Malam itu mereka tengah berbincang dengan seorang perempuan tua berwajah keriput, Mak Laras, yang dikenal sebagai dukun desa. Budi menyeruput kopi dengan wajah tegang. "Pak, saya sering dengar cerita, katanya setiap kali bangun jembatan di sini, pasti ada yang harus dikorbankan. Itu benar tak?" Pak Wiryo menghela napas. Gosip desa saja itu, Bud. Tapi memang, dari dulu tiap kali pembangunan dimulai, selalu ada saja pekerjaan yang kecelakaan. Ada yang jatuh ke sungai, ada yang tertimpa besi. Aneh memang. Sari meremas ujung selendangnya. Suara bergetar. "Terus, orang-orang yang hilang itu, Pak, masih suka disebut-sebut warga kalau arwahnya gentayangan di bawah jembatan." Mak Laras tertawa pelan, serak, lalu menatap tajam ke arah sungai. "Kalian ini anak muda. Jangan kira jembatan ini bisa tegak cuman dengan besi dan semen. Ada yang lebih besar dari itu yang minta bayaran." Budi menelan ludah. Ucapan Mak Laras terasa seperti bisikan dari alam gaib. Angin bertiup lebih dingin, membuat lampu warung berkelap-kelip seolah hampir padam. Budi berusaha tegar, tapi matanya jelas gugup. "Mak, maksudnya tumbal itu beneran ada, bukan cuma mitos?" Mak Laras mendekatkan wajah dengan suara lirihnya tapi menusuk. "Bukan mitos, Nak. Kalikuto ini meminta jiwa. Tanpa itu, jembatanmu besok bakal runtuh lagi. Runtuh lagi, seperti dulu-dulu." Sari langsung memeluk dirinya sendiri. Wajahnya pucat pasi. Pak Wiryo mencoba menenangkan mereka, tapi jari-jarinya sendiri gemetar saat menyulut rokok. Pak Wiryo mencoba santai. "Sudahlah, jangan ditakuti anak-anak ini, Mak. Zaman sudah modern, kita pakai teknologi, bukan tumbal segala macam." Mak Laras menepuk meja membuat semua kaget. "Modern atau tidak, tanah ini punya penunggunya. Kau pikir kenapa pekerjaanmu sudah 3 orang hilang?" Suasana warung mendadak sunyi. Hanya suara jangkrik dan gemericik air sungai yang terdengar. Kata-kata 3 orang hilang membuat Budi terdiam. Ia baru tahu jika jumlah korban sudah sebanyak itu. Sari menangis kecil.
Suaranya lirih. Astagfirullah. Jadi mereka tumbal, Mak. Mak Laras menutup mata seakan melihat sesuatu yang tak kasat mata. Aku melihat mereka terikat di dasar sungai, bukan oleh tali, tapi oleh janji yang sudah diucapkan sejak awal. Budi marah, tapi juga takut. Kalau begitu, siapa yang berani membuat janji itu, Mak? Jangan-jangan pihak proyek sendiri. Pak Wiryo langsung meneguk teh hangatnya cepat-cepat, seolah ingin menghindari tatapan Budi. Keringat dingin menetes di pelipisnya, meski udara malam begitu menusuk tulang. Pak Wiryo terlihat gagap. Saya cuma bekerja, Bud. Semua keputusan datang dari atas. Aku juga gak ngerti kenapa, tapi kali ini pondasi mau dipancang. Ada saja yang diminta. Sari mengerutkan dahi, matanya berkaca-kaca. Diminta? Maksudnya? Diminta sama siapa, Pak? Mak Laras berbisik, matanya melotot tajam ke arah sungai. Bukan siapa, tapi apa? Seketika angin bertiup lebih kencang. Lampu warung padam beberapa detik, lalu menyala kembali. Semua terdiam, jantung mereka berdetak lebih cepat. Di kejauhan, suara tawa perempuan terdengar samar, entah dari arah sungai atau hanya ilusi telinga. Budi berdiri, wajahnya pucat. Kalian dengar itu? Sari memeluk lengan Budi dengan suara panik. Aku dengar, Mas. Suara perempuan ketawa. Pak Wiryo mencoba untuk tetap tenang, tapi suaranya serak. Mungkin cuma orang lewat. Ya, orang lewat. Mak Laras tersenyum miring, suaranya seperti menantang. Bukan orang lewat. Itu dia. Suara datang. Malam ini kalian tidak boleh menyeberang jembatan itu. Hening yang panjang kembali menyelimuti mereka. Kabut makin tebal, seakan menutup jalan menuju jembatan. Malam itu, mitos tumbal Kalikuto tidak lagi terdengar seperti cerita dongeng. Bagi Budi, Sari, dan bahkan Pak Wiryo, semua terasa nyata. Mereka belum tahu, malam itu hanyalah awal dari mimpi buruk panjang yang menunggu. Keesokan harinya, proyek pembangunan jembatan Kalikuto dimulai sejak pagi. Suara mesin bor, dentuman besi, dan teriakan para pekerja memenuhi udara. Namun, yang paling menegangkan justru datang di malam hari. Malam itu, para pekerja ditugaskan melakukan pengecoran pondasi. Budi yang sebenarnya bukan pekerja, nekat datang untuk menemani Pak Wiryo. Sari menolak ditinggalkan sendirian di rumah. Akhirnya, ikut pula meski wajahnya tak pernah lepas dari rasa cemas. Lampu sorot dipasang mengarah ke sungai. Cahaya putihnya membelah kegelapan malam. Namun kabut tipis tetap menutupi sebagian permukaan air, seakan menyembunyikan sesuatu. Budi menyibakkan jaketnya, menatap ke arah jembatan. Pak, apa harus malam-malam begini juga kerjanya? Kenapa nggak besok pagi aja? Pak Wiryo menyalakan rokok, mencoba terdengar santai. Pondasi harus segera dicabut. Kalau nunggu siang, air semakin deras, malah susah. Malam ini pas debitnya agak tenang. Sari memeluk dirinya sendiri, suaranya lirih, tapi rasanya kayak ada yang ngawasin kita. Dari tadi bulu kuduku berdiri terus. Budi melirik ke adiknya, lalu mengusap pundaknya pelan untuk menenangkannya. Namun hatinya sendiri penuh was-was. Kata-kata Mak Laras semalam masih tergiang. Malam ini kalian tidak boleh menyeberang jembatan itu. Suara mesin pompa berderu, menuangkan adonan semen ke dalam lubang pancang. Para pekerja sibuk, sebagian memanggul besi, sebagian lain mengikat tali pengaman. Tiba-tiba terdengar teriakan. Seorang pekerja tiba-tiba teriak panik. Hei! Tali pengikatnya putus. Ada yang jatuh. Semua kepala serentak menoleh.
seorang pekerja yang sedang berdiri di ujung pancang terpeleset. Tubuhnya tercebur ke dalam sungai yang hitam. Air memercik tinggi, lalu sunyi. Tidak ada suara renang, tidak ada teriakan minta tolong. Hanya pusaran air yang perlahan melebar, lalu menghilang begitu saja. Budi menjerit, matanya melotot. "Astaga, Pak! Dia tenggelam! Cepat ditolong!" Pak Wiryo berlari ke tepi, berteriak ke para pekerja. "Tolong! Cepat! Bawa pelampung! Cari dia!" Beberapa pekerja segera terjun ke sungai dengan pelampung dan senter. Namun anehnya, tak ada tanda-tanda tubuh di permukaan. Arus sungai semalam itu justru terasa tenang. Terlalu tenang untuk sekadar menelan tubuh manusia. Sari berdiri kaku, matanya terpaku ke permukaan air, bibirnya bergetar. Lalu ia menunjuk ke arah pusaran semakin mengecil. Sari ketakutan. "Mas, aku lihat ada tangan melambai, tapi bukan minta tolong." Budi mengelih cepat dengan muka panik. "Apa maksudmu, Sari? Mana tangannya?" Sari gemetar hebat dan terlihat hampir menangis. Tangan itu melambai, seolah-olah menyuruh kita pergi. Budi mencoba menajamkan pandangannya, namun tak ada apa-apa, hanya air hitam yang berputar perlahan. Namun tatapan kosong Sari membuatnya yakin adiknya tidak sedang berbohong. Pak Wiryo kembali ke mereka dengan wajah pucat. Pak Wiryo dengan napas terengah-engah. "Sudah kucari, gak ketemu, hilang begitu saja." Budi menatap tajam ke Pak Wiryo, marah bercampur takut. "Pak, ini bukan kecelakaan biasa. Jangan-jangan ini tumbal yang dimaksud Mak Laras semalam." Pak Wiryo membuang muka, menahan emosi. "Jangan ngomong sembarangan, Bud. Ini kecelakaan kerja." Sari menangis, suaranya terputus-putus. "Kalau kecelakaan, kenapa nggak ada tubuhnya? Kenapa langsung hilang, Pak?" Tiba-tiba, suara tawa perempuan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, suara itu bergema dari bawah jembatan. Diikuti dengan bau anyir yang menusuk hidung. Para pekerja yang mendengar ikut gemetaran. Beberapa langsung berhenti bekerja, bahkan ada yang melarikan diri. Budi berteriak ke arah sungai, penuh keberanian tapi juga takut. "Siapa kau? Jangan ganggu kami!" Mak Laras tiba-tiba muncul dari belakang, membuat semuanya kaget. "Jangan teriak, Nak. Dia sudah mengincar jiwa berikutnya." Semua menoleh. Mak Laras berdiri di tepi proyek, membawa sebuah kendi tanah liat dan segenggam bunga. Tak ada yang tahu sejak kapan ia datang. Cahaya lampu sorot membuat bayangannya jatuh panjang di atas tanah, terlihat seperti sosok tinggi berambut panjang yang menjuntai sampai ke tanah. Budi terkejut mendekat ke Mak Laras. "Mak, kenapa bisa ada di sini?" Mak Laras tatapannya lurus ke sungai. Dengan suara beratnya, "Aku sudah bilang, jangan menyeberang malam ini. Tapi kalian keras kepala. Sekarang lihat, satu sudah diambil. Kalau tidak dihentikan, akan ada lagi." Pak Wiryo gemetar mencoba membela diri. "Mak, aku nggak bisa hentikan proyek ini. Semua sudah diatur dari pusat. Kalau berhenti, aku yang disalahkan." Mak Laras menoleh tajam. Matanya berkilat merah dalam sorotan lampu. "Kau pilih apa, Wiryo? Dimarahi atasanmu? Atau kehilangan nyawa anak buahmu satu persatu?" Pak Wiryo terdiam. Rokok di tangannya jatuh masih menyala, seakan baru melihat masa depan yang kelam. Di sungai, pusaran air kembali muncul. Kali ini lebih besar, seakan sesuatu dari dasar sedang berusaha naik ke permukaan. Sari menjerit,
Budi meraih tangannya erat. Mak Laras melempar bunga ke arah pusaran sambil membaca mantra. Pergilah, kembali ke alammu. Jangan ganggu manusia yang tak bersalah. Namun, pusaran itu tak juga menghilang. Justru semakin kuat, hingga air memercik ke atas jembatan. Dari dalam pusaran samar-samar terlihat wajah pekerja yang hilang. Matanya kosong, mulutnya terbuka lebar seakan ingin berteriak, tetapi yang keluar hanyalah suara tawa. Sari menutup matanya. Mas, itu bukan dia lagi. Itu sesuatu yang lain. Budi menggertak gigi, penuh tekad meski tubuhnya gemetar. Apapun itu, kita nggak boleh biarin nyawa orang lain diambil lagi. Malam itu, pengecoran berhenti total. Para pekerja satu persatu meninggalkan lokasi dengan wajah pucat pasi. Hanya tersisa Budi, Sari, Pak Wiryo, dan Mak Laras di tepi jembatan, menatap pusaran yang perlahan menghilang. Namun, semua sadar, hilangnya seorang pekerja hanyalah awal. Tumbal Kalikuto belum cukup. Setelah malam pengecoran terhenti, suasana desa sekitar Kalikuto berubah mencekam. Hujan deras turun, disertai kilat yang sesekali membelah langit. Budi dan Sari memutuskan untuk pulang lebih cepat, meski hati mereka masih penuh rasa takut. Namun sesampai di rumah, rasa aman itu tidak mereka temukan. Angin bertiup melalui celah jendela, membawa bau amis sungai. Suara ketukan terdengar samar-samar di dinding, meski tak ada seorang pun di luar sana. Sari mengerutkan kening, memeluk lutut di ruang tamu. Mas, tadi aku dengar suara ketukan, kayak ada yang jalan di sekitar rumah. Budi menutup gorden jendela, wajahnya terlihat tegang. Aku juga dengar, tapi biarin aja, mungkin cuma angin atau tetangga yang lewat. Budi berusaha terdengar meyakinkan, tapi jantungnya berdegup kencang. Ia tahu tetangganya semua sudah tidur, dan angin tidak mungkin mengetuk dinding. Tiba-tiba lampu ruangan padam, gelap pekat menyelimuti rumah. Sari menjerit kecil berpegangan pada lengan Budi. Mas, lampunya mati, astagfirullah. Aku takut, Mas. Budi menyalakan senter dari ponsel. Terlihat pucat wajah Sari. Tenang, Sar, aku di sini. Kita ambil lilin di dapur dulu. Mereka melangkah perlahan menuju dapur. Namun di tengah perjalanan terdengar suara lain, suara langkah kaki basah, seperti seseorang berjalan di lantai rumah dengan kaki yang masih meneteskan air. Plok, plok, plok. Sari menutup mulutnya menahan teriakan. Cahaya ponsel Budi bergetar karena tangannya ikut gemetaran. Budi berteriak ke arah suara, mencoba berani. Siapa di sana? Jangan main-main. Tak ada jawaban. Hanya suara langkah yang makin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan pintu dapur. Pintu itu berderit terbuka sendiri. Di baliknya, samar terlihat sosok pekerja yang hilang di jembatan semalam. Tubuhnya basah kuyup, kulitnya pucat, dan matanya kosong. Air menetes dari pakaiannya, membentuk genangan di lantai. Sari menjerit histeris. Itu dia, Mas. Dia balik. Budi mundur sambil memegang kursi sebagai senjata. Bukan, itu bukan dia lagi. Itu arwahnya. Sosok itu membuka mulutnya lebar-lebar. Namun keluar bukan suara manusia, melainkan suara tawa perempuan yang mereka dengar di jembatan. Suara itu menggema di seluruh rumah, membuat kaca jendela bergetar. Tiba-tiba pintu depan terbuka. Sosok Mak Laras muncul, membawa kendi tanah liat yang sama seperti semalam. Mak Laras berteriak dengan lantang penuh wibawa. Keluar kau, penghuni sungai. Jangan rebut jiwa anak-anak manusia ini. Sosok pekerja itu menoleh ke arah Mak Laras. Wajahnya berubah, matanya merah menyala. Lalu tubuhnya perlahan mencair,
menjadi air yang mengalir ke lantai. Genangan itu merayap menuju pintu, lalu hilang ke tanah. Namun tawa perempuan itu masih terdengar dengan samar. Budi mencoba mendekati ke arah Mak Laras. "Mak, apa itu yang ambil pekerja semalam?" Mak Laras menghela napas berat, menatap ke langit-langit rumah. Itu bukan sekedar arwah pekerja. Itu penunggu sungai yang sejak dulu dia berjanji akan diberi tumbal, tapi tumbalnya belum lunas. Sari menangis, memegangi tangan Budi. "Kalau gitu, kita gimana? Masa harus ada orang lain yang dikorbankan?" Mak Laras menatap keduanya dengan mata berkaca-kaca. Meski keras, wajah tua penuh rasa iba. Ia tahu jawabannya akan menghancurkan hati mereka. Mak Laras dengan suara lirihnya, "Satu jiwa terakhir harus diberikan. Kalau tidak, jembatan itu akan terus memakan korban. Dan kalian sudah terikat. Sejak semalam kalian menantang dia." Budi terperanjat, matanya terbelalak. "Maksudnya, aku atau Sari?" Sari menangis histeris memeluk kakaknya dengan erat. "Tidak, aku nggak mau, Mas. Jangan biarkan mereka ambil kita." Budi menggenggam tangan Sari kuat-kuat. Ia tahu jika harus memilih, ia rela dirinya yang pergi. Ia tidak akan pernah membiarkan adiknya menjadi korban. Tiba-tiba, suara air deras terdengar dari luar. Mereka berlari ke halaman dan melihat sungai Kalikuto meluap. Seakan ingin menelan seluruh desa. Dari tengah arus, sosok perempuan berambut panjang muncul. Wajahnya cantik, namun menyeramkan, matanya merah menyala. Itulah penunggu sungai. Mak Laras berteriak sambil mengangkat kendi. "Dia datang menagih. Budi, pilih sekarang atau semua akan binasa." Budi menatap Sari dengan mata berkaca. Suaranya parong. "Sari, maafkan Mas, jaga dirimu baik-baik." Sari berteriak meronta memeluk Budi. "Tidak, Mas, jangan pergi. Aku gak bisa tanpa kamu." Dengan sekuat tenaga, Budi melepaskan pelukan adiknya. Ia melangkah ke arah sungai. Tubuhnya bergetar, namun matanya penuh tekad. Sosok perempuan itu tersenyum mengulurkan tangan yang pucat. Budi menggenggam tangan itu, dan dalam sekejap tubuhnya terseret masuk ke dalam air hitam. Sari menjerit histeris, jatuh tersungkur di tanah. Mak Laras berlari menahan tubuhnya agar tidak ikut. Sungai kembali tenang, tidak ada pusaran air, tidak ada tawa, hanya suara hujan yang mereda pelan. Mak Laras memeluk Sari yang pingsan, suaranya lirih penuh duka. "Sudah selesai. Tumbal terakhir sudah diambil. Jembatan akan kokoh, tapi jiwa yang pergi tak akan kembali." Beberapa bulan kemudian, jembatan Kalikuto selesai dibangun dengan megah. Orang-orang bersorak, kendaraan melintas tanpa hambatan. Tidak ada lagi pekerja yang hilang, tidak ada lagi tragedi. Namun di tepi jembatan, setiap malam Jumat seorang gadis muda sering terlihat duduk, menatap sungai. Ia adalah Sari, yang tak pernah berhenti menunggu kakaknya kembali. Dan dari dasar sungai, kadang terdengar suara pelan, seperti bisikan Budi. Aku di sini, Sar." Legenda tumba jembatan Kalikuto berakhir dengan pengorbanan Budi. Jembatan berdiri kokoh, namun sejarah kelam itu tetap hidup dalam ingatan orang-orang desa. Mereka tahu, setiap kemegahan kadang menyimpan harga yang harus dibayar, dan harga itu adalah jiwa manusia. Itulah cerita horor untuk malam ini. Terima kasih sudah mendengarkannya hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya, supaya kamu selalu jadi yang pertama mendengarkan kisah-kisah selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya hanya di Nameless Stories.